Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan kepada kita semua untuk saling menasihati satu sama lain. Sekali lagi saya tidak menggurui ya Pak. Saya hanya menyampaikan kebenaran dan kebaikan. Saya akan menyampaikan sebuah tema, yaitu bagaimana ciri-ciri ketika hati kita sudah mati. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakum yang sedang menonton kajian YouTube pada hari ini. Suatu ketika Imam Hasan Al-Bisri itu sedang berjalan di pasar. Namun ada seseorang yang menyapa dan bertanya kepada beliau. Apa pertanyaan beliau? Ya Imam Hasan Al-Bisri, wahai Imam Hasan Al-Bisri, kata Allah sudah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'wata da'i. Wa Imam Al-Bisri, sesungguhnya aku sudah berdoa kepada Allah. Aku sudah berdoa siang dan malam, namun entah kenapa tidak ada satupun doa yang terkabul. Apakah Allah ketika itu lupa atau ketika itu tidak mendengar? Itu yang ditanyakan oleh sang penanya. Kata sang penanya, padahal Allah itu maha mendengar. Kenapa Allah tidak mengabulkan doa-doa? Itu bertanya kepada Imam Hasan Al-Bisri. Lalu kemudian Imam Hasan Al-Bisri menjawab, kenapa doa-doamu itu tidak dijawab oleh Allah, tidak dikabulkan oleh Allah? Itu karena hatimu sudah mati. Itu yang dijawab oleh Imam Hasan Al-Bisri. Karena hatimu sudah mati, maka tidak ada getaran-getaran untuk menyampaikan doa-doa kamu, untuk sampai kepada arsy. Kata Imam Al-Bisri, nah, getaran itu adalah hati. Kalau hati kita mati, bagaimana sampai doa itu sampai kepada Allah? Tidak ada perasaan dalam berdoa itu, tidak ada. Karena matinya hati kita. Apa sih penyebab matinya hati kita? Perlu teman-teman ketahui bahwasanya ada 4 hal yang menyebabkan matinya hati kita dan tidak terjawablah, tidak terkabullah doa-doa kita selama kita berdoa. Apa saja yang membuat mati hati kita? Yang pertama, kamu tahu bahwa Allah itu Tuhan kamu. Kamu tahu bahwasanya Allah itu adalah Tuhan semesta alam. Kamu tahu bahwasanya Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa.
tetapi kamu tidak beribadah kepadanya, itu yang membuat mati hati kita. Makanya dalam surat Al-Ma'idah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beribadah dulu, maka pertolongan akan datang. Maka kalau udah selesai beribadah, iyyaka na'budu, sesungguhnya datanglah pertolongan. Iyyaka nasta'in. Jadi kita tahu bahwasanya Allah itu Tuhan kita, tapi kita tidak menyempatkan diri kita untuk beribadah, tidak menyempatkan untuk sholat. Kalau kita ditanya sholat itu kapan, sholat itu kapan saja, apakah kamu sudah sholat? Kebanyakan orang itu sholat itu sesuai kebutuhannya saja, sesuai keperluan gitu. Kalau tidak perlu ya tidak sholat gitu. Ya tidak boleh begitu. Kita harus beribadah kalau kepada Allah, kalau kita menganggap Allah itu adalah Tuhan kita. Yang selanjutnya adalah yang kedua adalah dan yang kedua yang membuat mati hati kita, yaitu kamu membaca Al-Quran. Kita membaca Al-Quran, kita menghafal Al-Quran, kita mentadabbur Al-Quran, tetapi kita tidak mengamalkan kandungan isi dari Al-Quran. Itu yang membuat mati hati kita. Ya, selayaknya saja itu adalah firman-firman Allah. Maka untuk menghidupkan firman-firman Allah itu ya kita mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, perintah-perintahnya, larangan-larangannya yang ada di dalam Al-Quran itu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan yang ketiga yang membuat mati hati kita, yaitu yang membuat mati hati kita yang ketiga, yaitu adalah kita tahu bahwasanya nikmat di dunia ini datangnya dari Allah, namun kita enggan untuk mensyukuri nikmat tersebut. Enggan bersyukur itu bisa mematikan hati, teman-teman. Kita tahu bahwasanya seluruh ikan yang tidak ada batasnya di laut, seluruh rezeki yang kita dapatkan itu datangnya dari Allah. Akan tetapi kita tidak mensyukuri nikmat tersebut. Itu yang membuat hati kita mati. Dan yang keempat, yang terakhir, yaitu kita tahu bahwasanya kematian itu pasti datang kepada sesama manusia, kepada kita, kepada manusia. Akan tetapi kita tidak mempersiapkan bekal-bekal menuju akhirat. Kita tahu loh bahwasanya akan datang kematian kepada kita, akan tetapi kita tidak mempersiapkan bekal menuju Allah. Kita tahu bahwasanya kita mempersiapkan bekal ibadah-ibadah kita sejauh mana. Kita bercita-cita untuk masuk surga, akan tetapi bekal-bekal kita berapa, ibadah-ibadah kita berapa, sehingga kita mempunyai impian untuk masuk surga. Kita udah puasa berapa kali, sholat 5 waktu jalan enggak, kita mempunyai ibadah ikhlas enggak, sehingga kita mempunyai cita-cita untuk ke surga. Itu kita udah tahu bahwa mati itu ada, lalu kita tidak mempersiapkannya. Itu adalah penyakit hati, menyebabkan matinya hati.
Matinya hati itu menjadikan doa-doa kita tidak terkabul. Setidaknya itu renungan bagi kita bersama, bagi saya sendiri, bagi teman-teman yang mendengarkan. Kita sama-sama berlomba-lomba dalam kebaikan, sama-sama mengingatkan tentang kebaikan. Semoga kita senantiasa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga dengan beberapa untayan kata tadi membuat kita menjadi lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.